Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat semua? Baiklah, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing agar apa yang kita harapkan diijabah oleh Tuhan, dan semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat, serta semoga pandemi ini segera usai agar kita bisa berkumpul dan bertatap muka kembali. Berdoa dipersilahkan. Oke, dapat diakhiri. Di sini Bapak akan sedikit membahas pembelajaran kemarin mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, pembentukan BPUPKI. Awal mulanya itu Jepang mulai masuk ke Indonesia. Jepang mulai menguasai Indonesia setelah Belanda menyerah terhadap Jepang di daerah Kalijati, yaitu tepatnya di Subang, Jawa Barat. Tepat pada tanggal 8 Maret 1942. Jepang datang ke Indonesia itu dengan membawa semboyan, yaitu Jepang sebagai pelindung Asia, Jepang sebagai pemimpin Asia, dan Jepang sebagai cahaya Asia. Jadi Jepang itu pura-puranya sebagai penyelamat dari Indonesia setelah mereka berhasil mengalahkan Belanda. Jadi, ketika Jepang berhasil mengalahkan Belanda, mereka berkata kepada masyarakat Indonesia bahwa saya di sini ingin memerdekakan kalian, ingin membantu kalian dalam melawan penjajah. Jadi Jepang datang ke Indonesia itu pura-puranya manis di awal. Jepang manis di awal dengan mengatakan bahwa mereka ingin menyelamatkan Indonesia dari penjajahan Belanda dan lain sebagainya. Itu diteriakkan oleh Jepang kepada rakyat Indonesia untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Sejak mereka berkuasa di Indonesia, Jepang ternyata menguras kekayaan alam yang ada di Indonesia. Artinya apa? Slogan-slogan yang Jepang sampaikan kepada bangsa Indonesia itu hanya sebagai isapan jempol atau janji manis saja. Pada kenyataannya Jepang malah ikut menguasai Indonesia. Bahkan di sini Jepang menguras habis kekayaan yang ada di alam Indonesia. Penjajahan Belanda dan Jepang pada masa itu memberikan penderitaan yang sangat berat, artinya memberikan penderitaan kepada rakyat Indonesia yang sangat besar. Mereka bukannya lebih baik setelah Belanda kalah, melainkan di Jepang mereka malah tambah menderita. Tetapi semua penderitaan yang ada tidak menyurutkan semangat bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaannya. Di sini penderitaan akibat pelaksanaan kebijakan Jepang. Di bawah di halaman 3 itu ada yang pertama, pelaksanaan kerja paksa. Apa itu pelaksanaan kerja paksa? Pelaksanaan kerja paksa di sini adalah menyebabkan banyak laki-laki Indonesia dikirim hingga ke Myanmar untuk melakukan pekerjaan pembangunan dan pekerjaan berat lainnya dalam kondisi yang buruk. Ribuan orang Indonesia meninggal dan hilang pada saat kejadian itu berlangsung. Artinya rakyat Indonesia itu dipaksa oleh Jepang untuk misalnya pergi ke negara Myanmar untuk ikut membangun di negara Myanmar tersebut.
Terus pengambilan paksa. Tentara Jepang mengambil makanan, pakaian, dan berbagai keperluan hidup secara paksa dari keluarga di Indonesia tanpa memberikan ganti rugi. Jadi di sini pengambilan paksa itu kekayaan, selain kekayaan alam yang mereka ambil, ternyata juga barang benda, bahkan lain sebagainya. Perempuan Indonesia, wanita Indonesia dibawa oleh Jepang. Kalau tidak mau maka keluarganya akan dibunuh dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh kecil yang dilakukan oleh Jepang terhadap negara Indonesia, padahal mereka datang ke Indonesia dengan semboyan kita tahu, mengatakan bahwa Jepang sebagai pelindung Asia, bahwa Jepang sebagai cahaya Indonesia dan lain sebagainya. Tetapi kenyataannya di sini Jepang malah ikut melakukan yang namanya penderitaan kepada bangsa Indonesia. Berikutnya ada perbudakan paksa. Di halaman 4 dibuka. Perbudakan paksa, perempuan-perempuan di Indonesia banyak dipekerjakan secara paksa oleh tentara Jepang. Selain itu banyak menahan dan memperlakukan warga sipil di kampung tahanan dalam kondisi yang sangat buruk. Mereka diminta untuk menjadi selir atau pendamping Jepang, tentara Jepang secara paksa dan lain sebagainya. Diminta untuk jadi pembantunya, melayani dan lain sebagainya. Itu penderitaan yang dilakukan oleh Jepang terhadap bangsa Indonesia. Ternyata di sini kita tahu bahwa Jepang tidak ada bedanya dengan Belanda, bahkan melakukan penjajahan yang lebih parah. Tetapi di sini sebelum kita masuk ke materi, kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu yaitu Inggris dan Amerika Serikat serta Belanda melakukan serangan balasan. Artinya di sini Inggris, Amerika dan Belanda ini mereka kompak untuk melakukan serangan balasan terhadap Jepang. Satu persatu daerah yang dikuasai Jepang kembali ke tangan sekutu. Melihat hal itu, pada peringatan pembangunan Johara Baru, tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Chosakai. Jadi Dokuritsu Junbi Chosakai ini dalam bahasa Indonesianya disebut dengan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalau dalam bahasa Jepangnya disebut Dokuritsu Junbi Chosakai. Untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Jadi salah satu kenapa tujuannya dibentukannya BPUPKI tentu untuk menyelidiki usaha-usaha bagaimana sih persiapan Indonesia di dalam menyambut yang namanya kemerdekaan. Dan janji dalam membentuk BPUPKI ini direalisasikan atau benar-benar dilaksanakan oleh Jepang. Pada tanggal 29 April 1945, bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 orang yang terdiri atas tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Di sini ada ketua BPUPKI yaitu Rajiman Widyoningrat dan wakil ada 2 wakil dari Indonesia dan wakil dari Jepang. Wakil yaitu dari Jepang yang disebut dengan Ichibangase Yoshio. Itu wakil BPUPKI yang dari Jepang. Kalau dari Indonesia yaitu Suroso. Paham? Jadi di sini
Jepang benar-benar membentuk yang namanya BPUPKI dengan beranggotakan 62 orang dari Indonesia dan 7 orang perwakilan dari Belanda. Dengan ketuanya Rajiman Widya dan wakilnya dari Indonesia yaitu Suroso serta wakil dari Jepang yaitu Ichibangase. Berikutnya kita masuk di pertemuan berikutnya, itu perumusan dasar negara oleh pendiri negara. Di sini sidang pertama 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama apa? Jelas sidang pertama BPUPKI. Dasar negara merupakan pondasi. Dasar negara merupakan pondasi berdirinya sebuah negara. Ingat, ibarat sebuah rumah. Kalau rumah tidak ada pondasinya, apa yang akan terjadi? Roboh. Maka itu pentingnya sebuah pondasi yang kokoh agar rumah itu kuat sehingga meskipun diterpa angin, badai dan lain sebagainya, rumah itu tidak rubuh. Nah, di dalam pondasi negara, agar negaranya tidak roboh, dibuatlah atau dirumuskanlah sebuah dasar negara yang kita kenal hari ini dengan sebutan Pancasila. Ketua BPUPKI Rajiman Widya pada pidato awal sidang pertama menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukannya suatu dasar negara. Guna menjawab permintaan Ketua BPUPKI, beberapa tokoh mengusulkan rumusan dasar negara. Jadi di sini Rajiman Widya itu menyampaikan bahwa ini kalau kita ingin membangun sebuah negara, kita harus mempunyai fondasi negara atau dasar negara, sehingga beberapa tokoh di sini mengusulkan mengenai dasar negara tersebut. Yang pertama ada Mr. Muhammad Yamin tanggal 29 Mei 45, Supomo tanggal 31 Mei 1945 dan Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Yaitu pandangan para pendiri negara tentang rumusan dasar negara disampaikan berdasarkan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Di sini usulan mengenai rumusan dasar negara itu disampaikan atau dikemukakan pada sidang pertama BPUPKI, yaitu oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 45. Di sini Mr. Muhammad Yamin saat mengusulkan rancangan dasar negara Indonesia mengatakan bahwa rakyat Indonesia mesti mendapatkan dasar negara yang berasal daripada peradaban bangsa. Artinya di sini isi dari rumusan dasar negara ini harus sesuai dengan kondisi dan peradaban bangsa Indonesia. Kita tidak berniat lalu akan meniru sesuatu susunan tata negara negeri haram. Kita bangsa Indonesia masuk bangsa yang beradab dan kebudayaan kita beribu-ribu tahun umurnya. Artinya apa? Dasar negara ini tidak boleh menyimpang. Nilai-nilai yang ada di dalam dasar negara ini tidak boleh menyimpang dari kondisi dan bangsa Indonesia. Dikarenakan kita orang Timur, kita merupakan bangsa yang beradab dan mempunyai kebudayaan yang beribu-ribu tahun.
Pada akhir sidang pertama BPUPKI, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang ditugaskan untuk mengumpulkan usulan anggota yang akan dibahas pada sidang berikutnya. Jadi di sini BPUPKI itu membentuk panitia kecil. Tugasnya apa? Yaitu untuk menampung usulan-usulan mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Panitia kecil itu beranggotakan 8 orang dengan ketuanya Insinyur Soekarno. Anggota terdiri dari Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Wahid Hasyim, Mr. Muhammad Yamin, Sutarjo Kartohadikusumo, dan A.A. Maramis, serta Otta Iskandar Dinata dan Dr. Randes Muhammad Hatta. Berikutnya masa antara sidang resmi dan sidang tidak resmi. Sebelumnya di sini pada sidang pertama BPUPKI silakan dibuka halaman 59. Halaman 5 ya. Sidang resmi pertama. Sidang BPUPKI yang pertama yaitu tanggal 29 Mei 1 Juni 45. Pada tanggal 28 Mei diadakan upacara pelantikan sekaligus seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKI di Gedung Chow Sang In. Pada zaman Belanda, gedung tersebut merupakan gedung lembaga atau Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda. Jadi gedung yang digunakan rapat pada sidang pertama BPUPKI itu gedung yang ditempati Hindia Belanda atau gedung disebut Chow Sang In di masa penjajahan Belanda, dan kini gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Kenapa disebutkan atau dikatakan sebagai Gedung Pancasila? Karena awal dirumuskannya pemikiran-pemikiran mengenai dasar negara atau Pancasila itu di gedung tersebut. Masa persidangan dilakukan pada tanggal 29 Mei 45 sampai dengan tanggal 1 Juni 1945 dengan tujuan untuk membahas dasar negara, filsafat negara Indonesia merdeka serta merumuskan dasar negara. Jadi di sini yang dibahas pada sidang BPUPKI pertama itu mengenai dasar negara, bentuk negara, dan filsafat negara. Masa persidangan BPUPKI pertama yaitu mendengarkan pidato dari 3 tokoh utama pergerakan nasional. Jadi 3 tokoh menyampaikan mengenai usulan dari dasar negara. Tak ada Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Supomo. Yang pertama, Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei itu menyampaikan mengenai usulan dasar negara. Ada 5 asas yang disampaikan. Yang pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, dan peri kerakyatan. Serta usulan dari Insinyur Soekarno yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme, dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Adapun usulan dari Mr. Supomo yaitu persatuan, kekeluargaan, yang ketiga mufakat dan demokrasi, yang keempat musyawarah, serta yang kelima keadilan sosial. Nah, 3 itu merupakan usulan-usulan dari para pendiri negara. Jadi
tiga pendiri negara atau tokoh-tokoh negara menyampaikan 5 usulan masing-masing mengenai dasar negara. Pada masa akhir persidangan, BPUPKI membentuk panitia kecil. Jadi tadi saya sudah menjelaskan panitia kecil yang dibentuk oleh BPUPKI ini untuk menampung usulan-usulan anggota sidang pada pertemuan pertama itu mengenai dasar negara, kemudian dibahas pada sidang berikutnya. Masa antara sidang resmi pertama dan sidang resmi kedua. Silakan dibuka halaman 6. Pada tanggal 26 Juni, panitia kecil kembali bertemu dan menghasilkan rumusan negara yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Panitia 9 dibentuk tanggal 1 Juni 1945. Terbentuknya Panitia 9 ketika Jepang berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Jadi di sini pada tanggal 22 Juni itu panitia kecil kembali bertemu dan menghasilkan yang namanya Rumusan Dasar Negara Republik Indonesia yang disebut dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang disebut juga dengan Panitia 9. Adapun Panitia 9 antara lain Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Ahmad Subarjo, Abi Kusno, Cokro Suyoso, Haji Agus Salim, Abdul Kahar Muzakir, Abdul Wahid Hasim, dan Profesor Mr. Muhammad Yamin. Di situ Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja dari panitia kecil yang dipimpinnya kepada anggota BPUPKI. Jadi panitia kecil yang dipimpin Insinyur Soekarno sebagai ketua itu melaporkan hasil sidang kemarin kepada anggota BPUPKI yang berupa dokumen rancangan asas dan tujuan Indonesia Negara atau yang disebut dengan Piagam Jakarta tadi disampaikan oleh Insinyur Soekarno lewat BPUPKI yang berbentuk dokumen. Di sini sebagai ketua panitia 9, Insinyur Soekarno, saya bacakan lagi ya, melaporkan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya kepada anggota BPUPKI yang berupa dokumen rancangan asas dan tujuan Indonesia Merdeka yang disebut Piagam Jakarta. Adapun isinya yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia dan 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini usulan itu ada yang ditentang oleh siapa nih? Muhammad Yamin. Maaf di sini. Pada sila pertama di sini ternyata Mr. Muhammad Hatta yang menentang isi dari sila pertama. Karena apa? Karena Indonesia ini bukan cuma negara Islam. Di sini banyak agama-agama
yang ada di Indonesia, sehingga ini namanya diskriminasi. Maka dari itu isi dari sila pertama atau Piagam Jakarta atau Jakarta Center itu diubah sehingga diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa sampai saat ini yang kita kenal dengan nama Pancasila dengan 5 asas silanya yang dijadikan pedoman dan pandangan hidup di dalam kita menjalankan kehidupan sehari-hari. Maka dari itu kita sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa benar-benar harus menjaga dan menjalankan Pancasila itu sendiri. Masa persidangan kedua. Pada sidang kedua berlangsung sejak tanggal 10 Juli hingga 14 Juli 1945. Agenda yang dibahas yaitu tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan. Pada tanggal 11 Juli 1945, sidang panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno membahas pembentukan panitia kecil di bawahnya yang tugasnya khusus untuk merancang isi dari Undang-Undang Dasar. Jadi yang merancang Undang-Undang Dasar itu ada panitianya sendiri, di mana ketua dari panitia dari perancang Undang-Undang Dasar itu sendiri adalah Insinyur Soekarno. Sidang panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno membahas hasil kerja panitia kecil yang di bawahnya beranggotakan 7 orang. Jadi 7 orang dari anggota yang dibuat oleh atau dibentuk Insinyur Soekarno itu mengenai Undang-Undang Dasar Negara. Jadi orang 7 itu membahas mengenai undang-undang, kemudian dibahas lagi oleh Insinyur Soekarno. Siapakah nama-namanya? Silakan dibuka halaman 8. Di sini ada Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, ada A.A. Meramis, ada Mr. Ahmad Subarjo. Dari golongan kebangsaan ada Kiai Haji Wahid Hasim, ada Ki Hajar Musakir, serta Haji Agus Salim dan Abi Kusno Joko Suroso. Kenapa kok 9? Karena Bung Karno juga memasukkan dirinya di situ, sehingga ketambahan Bung Karno juga. Nah, itulah merupakan materi penyampaian dari saya. Tugas berikutnya adalah silakan kalian kerjakan halaman 8, uji kompetensi, kerjakan di bukunya. Kemudian nanti dikumpulkan di grup yang sudah saya bentuk itu. Tulis tugasnya ditulis, soalnya ditulis. Hal-hal yang kalian tidak pahami bisa kalian tanyakan kepada saya. Di sini di pertemuan ketiga kita akan membahas mengenai penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Baik, saya akhiri. Ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa belajar, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.